Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam sapaan firman Tuhan pada hari ini, tanggal 1 Desember tahun 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tanggal 1 Desember tahun 2020 tertulis pada kitab Yoel pasal 3 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, ayat di atas adalah ayat yang berbicara mengenai sebuah janji pemulihan dari Tuhan. Tuhan begitu mengasihi umatnya sehingga Tuhan melakukan cara untuk sebuah pemulihan. Apa arti kata pemulihan? Pemulihan berasal dari kata dasar pulih, artinya kembali normal atau kembali baik seperti dahulu kala sebelum jatuh sakit misalnya, sebelum bangkrut, sebelum rumah tangga dilanda masalah. Tuhan bisa membuat hidup kita pulih, tidak hanya seperti dahulu, bahkan Tuhan membuat lebih sempurna daripada sebelumnya. Saudara-saudara, kalau kita membaca pasal 1 ayat 4 sampai ayat 20, di situ diterangkan tentang hukuman Tuhan atas umatnya akibat keberdosaan mereka yang disebut tentang hama, panen yang gagal, kebun anggur yang musnah, biji-bijian yang menjadi kering, bahkan jeritan pilu hewan peliharaan. Di samping itu mereka juga ditindas oleh musuh-musuh mereka, yakni Mesir dan Edom. Sedangkan dalam renungan hari ini berbicara tentang anggur, bukit-bukit yang mengalirkan susu, sungai-sungai yang akan mengalir, mata air akan terbit dari rumah Tuhan. Apa arti perbedaan semuanya itu? Jawabannya adalah pemulihan telah terjadi. Bangsa Israel tidak lagi menderita dan ditindas. Berkat Tuhan telah dicurahkan kepada umatnya. Bangsa Israel yang dulu berdosa kepada Tuhan, akibatnya Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh, yakni Mesir dan Edom. Namun tidak selamanya Allah akan menghukum umatnya yang dikasihinya itu. Allah berjanji akan memulihkan keadaan mereka ketika umatnya benar-benar bertobat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Dan janji pemulihan bagi kita umatnya, janji itu adalah janji penghiburan bagi kita orang-orang yang letih lesu tanpa pengharapan. Bangsa Israel pernah membuat kesalahan dan berdosa kepada Tuhan, dan mereka menyesal berbalik kepada Allah. Begitu pula kita yang pernah berbuat dosa kepada Tuhan. Ketika kita kembali berpaling pada Tuhan dan melakukan yang benar sesuai dengan firman-Nya, maka akan ada pemulihan yang luar biasa atas hidup kita. Bahkan pemulihan dari Tuhan terjadi lebih daripada apa yang kita pikirkan selama ini, dan pasti mendatangkan kebaikan, bahkan damai sejahtera bagi hidup kita. Masa-masa Advent adalah masa-masa perenungan akan keberdosaan, kesalahan yang pernah kita lakukan, yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Dan hubungan kita telah Tuhan pulihkan melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Dan mari
Persiapkan hati menanti kedatangannya yang kedua kalinya, yang akan menyempurnakan pemulihan itu, membawa kita kepada hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, ajarlah kami untuk bersuka cita karena kehadiran Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi umat-Mu yang serakah, menginginkan segala hal yang dikejar oleh dunia ini, yang mengabaikan berkat-berkat terindah dari-Mu. Kami sungguh bersyukur karena Kristus menjadi milik kami, dan kami beroleh menjadi milik Yesus. Kami bersyukur karena telah atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami, dan keselamatan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami melalui Yesus Kristus. Kami memohon supaya kerinduan kami akan Yesus dan cinta kami kepada Dia boleh terus dinyatakan melalui kehidupan yang suci. Berikanlah kami kekuatan untuk menjalani hari-hari di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.